Pada soal ini, kita akan menentukan hubungan antar P dengan Q, ya. Di mana P ini sama dengan 2 pangkat 3, Q ini sama dengan X. Nah, X ini adalah penyelesaian dari persamaan logaritma 9 log 11 ditambah 2 log 2X sama dengan 2. Jadi kita selesaikan persamaan logaritmanya, ya. Nah, untuk menyelesaikan logaritma ini, kita gunakan konsep logaritma. Bentuk logaritma ini bisa diarahkan ke bentuk perpangkatan. Caranya, basis, ini namanya basis, ini numerus ya, ini hasil. Jadi basis berpangkat hasil, jadi A pangkat C akan sama dengan numerus, yaitu B ya. Jadi basisnya 9, berpangkat hasilnya adalah 2, jadi 9 berpangkat 2 akan sama dengan 11 tambah 2 log 2X. Nah, 9 pangkat 2, 81 dikurangi 11. Nah, sekarang 2 log 2X ini bisa dijabarkan menggunakan sifat logaritma. Jika numerusnya bentuk perkalian, bisa dijabarkan menjadi A log B ditambah A log D ya. Oke, jadi bisa ini diubah sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log X. Nah, 81 kurang 11 itu adalah 70, sama dengan 1 ditambah 2 log X. 1 pindah jadi 69, ya, jadi kurang ya, 70 kurang 1. Sama dengan 2 log X. Kita gunakan ini ya. Basis berpangkat hasil, jadi 2 pangkat 69 akan sama dengan numerus X. Nah, kesimpulannya, X-nya 2 pangkat 69, otomatis P lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya adalah bravo. Soal tentang matriks, pada soal ini diketahui ada matriks M sama dengan X tambah 4, 5, 1X ya. Nah, katanya matriks ini adalah matriks singular. Nah, matriks singular ini artinya determinannya sama dengan 0. Cara menentukan determinan cukup kita kali silang ya. Nah, X kali X, X pangkat 2, X kali 4 ditambah X dikurangi ya, untuk diagonal ini dikurang, selalu kurang 1 kali 5, sama dengan 0. Kita faktorkan, jika dikali minus 5 dijumlah dapat positif 4, berarti tidak lain adalah X kurang 1 dengan X tambah 5. Nah, sama dengan 0, berarti pembuat 0-nya adalah X sama dengan 1, selalu berlawanan tanda. Ini X-nya sama dengan minus 5. Di soal ada keterangannya X-nya positif, besar dari 0, berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 1, berarti jawabannya adalah alfa. Pada soal ini diketahui ada persamaan garis min 2x tambah y sama dengan 1. Katanya dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2, bayangannya adalah ini. Nah, dari bayang ini bisa ditentukan nanti nilai A dan B, sehingga ditanyakan 3A kurang B. Nah, jika ada garis dicerminkan terhadap x sama dengan k ya, jadi M ini simbol mirror ya. Caranya seperti ini ya. Jadi X-nya nanti diganti dengan 2K kurang X. Ya, jadi X pada persamaan ini diganti dengan 2K kurang X untuk pencerminan terhadap X sama dengan K. Otomatis pada soal ini K-nya adalah 2. Ya, jadi X-nya diganti dengan 2 kali 2, 4 kurang X. Berarti diganti dengan 4 kurang X. Min 2 kali 4 kurang X. Y-nya tidak diganti tetap ya, tambah Y sama dengan 1 ya. Kenapa X yang diganti? Karena sini X. Nah, misalnya dia di sini Y sama dengan K, berarti yang diganti adalah Y-nya. Nanti di sini 2K kurang Y ya, seperti itu. Kita kali masuk min 8 ditambah 2X tambah Y sama dengan 1. Kita perhatikan bentuk bayangannya setelah dicerminkan. Konstanta di ruas kanan. Berarti minus 8 pindah ke ruas kanan, jadi 2X tambah Y sama dengan 9. Nah, kesimpulannya kita lihat ya. Ini sebagai A-nya, B-nya ini adalah 9. Nah, jadi 3A kurang B sama dengan 3 kali 2, karena A-nya 2, dikurangi B-nya 9. Ya. Jadi 6 kurang 9 minus 3, berarti jawabannya adalah delta. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan kuadrat fx kuadrat sama dengan min 2fx tambah 5, dan diketahui fx-nya adalah 1 kurang x, maka nilai x1 tambah x2 atau jumlah akar-akarnya ya. Jadi caranya kita substitusi fx-nya dengan 1 kurang x. Jadi fx diganti dengan 1 kurang x. Maka
1 kurang X berpangkat 2 akan sama dengan min 2 kali 1 kurang X tambah 5. Nah, kita jabarkannya. Caranya, kuadratkan ini 1 pangkat 2 dapat 1. Terus kalikan 2 kali 1, 2 kali min X, berarti min 2X. Min X pangkat 2 dapat positif X pangkat 2. Sama dengan min 2 ya. Karena min 2 kali 1 tetap min 2. Min 2 kali min X dapat positif 2X tambah 5. Kumpulkan semua ke ruas kiri ya. Jadi X pangkat 2, 2X pindah ke ruas kiri jadi kurang min 2X kurang 2X dapat min 4X. Min 2 tambah 5, 3. Pindah jadi kurang, 1 kurang 3 dapat min 2, sama dengan 0. Nah sekarang karena ditanyakan X1 tambah X2, ini rumusnya adalah min B per A. B ini koefisien X, A ini koefisien X pangkat 2. B-nya adalah minus 4 per A-nya 1. Ketemu jadi plus, berarti jawabannya adalah delta. Oke. Soal ini tentang matriks ya. Diketahui ada dua matriks A dan B masing-masing order 2 kali 2. Nah, diketahui ada determinan A kali B sama dengan 8. Ditanyakan M kali N. Ya. Ada petunjuknya determinan A kali B. Nah, kita ingat sifat ini ya. Jika ada perkalian matriks ditanyakan determinan, jadi ini simbol determinannya. Ini bisa dipisah jadi determinan A kali determinan B. Ya, jadi kita gunakan ini ya. Determinan AB ini adalah 8 sama dengan determinan A, caranya 1 kali 4, 4 kurangi 6 ya, jadi kali silang seperti ini ya. 1 kali 4, 4 kurangi 3 kali 2, 6 ya. Sama dengan B nya berarti 1 kali 4, 4 kurangi M kali N ya. Nah sekarang 8 sama dengan 4 kurang 6 itu minus 2 kali 4 kurang MN, ini bisa dicoret jadi minus 4 ya, jadi ini dicoret hasilnya minus 4 sama dengan 4 kurang MN. Kita tukar atau min 4 kurang 4 boleh dapat minus 8 sama dengan minus MN. Minusnya kita coret, otomatis M kali N nya sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah Bravo. Pada soal ini diketahui ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya adalah 22 ya, ditanyakan luas maksimumnya. Jika dapat soal seperti ini gampang sekali ya. Nah, caranya jika diketahui dia sisi miring, ditanyakan luas maksimumnya, misal C ini adalah sisi miringnya ya pada sebuah segitiga siku-siku, maka untuk menentukan luas maksimumnya kita gunakan rumus C pangkat 2 per 4 ya. Nah, jika ditanyakan kelilingnya, keliling maksimumnya adalah C dalam kurung akar 2 tambah 1. Jadi keliling maksimumnya sama dengan C akar 2 tambah 1. C-nya ini adalah sisi miring. Jadi, karena di soal tanyakan luas maksimum, langsung saja ganti C-nya dengan 22. Berarti 22 pangkat 2 per 4. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita jabarkan 22 ini ya. Jadi 22 kali 22, ini kita coret, sisa 2 dapat 11 ya. Terus 2 dengan 22, 11. Jadi nanti 11 kali 11 dapat 121. Jawabannya adalah delta. Soal ini ditentang fungsi komposisi dan inverse ya. Diketahui ada fx sama dengan x kurang 3 per x tambah 5 dan g 2x kurang 1 sama dengan x pangkat 2 kurang 5. Ditanyakan nilai f inverse komposisi G3 ini sama dengan berapa ya. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk F inverse dalam kurung G3. Jadi, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari G3 ini berapa. Kita gunakan persamaan fungsi ini ya. Jadi, ada G, 2X kurang 1 sama dengan X pangkat 2 kurang 5. 3 ini tidak bisa disubstitusi langsung ke X-nya, karena ini G, fungsi G ini belum dalam bentuk GX ya. Nah, caranya ada dua, bisa tentukan terlebih dahulu GX-nya, lalu substitusi dengan menggunakan inverse untuk menentukan GX-nya ya. Atau kita gunakan istilahnya kita samakan saja ya. Begini caranya, kita gunakan yang menyamakan dalam kurungnya ini. Karena yang ditanyakan G3, artinya kita tentukan nilai X-nya ini kira-kira berapa jika dikali 2, lalu kurang 1 hasilnya 3. Jadi 2 kali berapa, kurang 1 hasilnya 3. Otomatis X-nya adalah 2 ya. Karena 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. Nah, karena ini X-nya 2, berarti ini kita substitusi ke sini. Jadi nanti G3 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 5. Jadi bukan 3 yang disubstitusi ya. Tapi nilai X dari hasil menyamakan yang dalam kurung ini. Ya, oke. 2 pangkat 2 ini 4 kurang 1 berarti, kurang 5 berarti minus 1 ya. Sorry. Nah, sekarang
Berarti ini bisa ditulis F inverse min 1 ya. Jadi nilai F inverse-nya ini ketika X-nya sama dengan min 1. Nah, kita ingat bentuk ini ya, jika ada Fx bentuknya dalam bentuk pembagian, terus X-nya berderajat 1, untuk menentukan inverse-nya ini, kita cuma tukar koefisien X dengan D ya. Ditukar tapi kali minus. Jadi F inverse ini yang ditukar adalah 1 dengan 5. Berarti nanti F inverse sama dengan 5 naik jadi min 5X kurang 3 per X tambah min 1 ya. Min 3 dengan X ini tetap, yang berubah adalah yang X atas dengan konstanta bawah. Oke, selanjutnya kita substitusi X-nya dengan min 1 ke persamaan ini. Jadi min 5 kali min 1 kurang 3 per min 1 kurang 1 ya. Ini ketemu jadi kurang. Min 5 kali min 1 itu 5 kurang 3 dapat 2. 2 per min 1 kurang 1 min 2. Berarti 2 bagi min 2 itu min 1. Jadi jawabannya adalah bravo. Pada soal ini diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2a kurang 3x kurang 3a dengan fm sama dengan fn sama dengan 0. Jika 5m tambah n, 4 per 3mn, dan 4n kurang 1 membentuk barisan aritmatika ya. Oke, kita analisis ininya ya. Petunjuk soal yang ini. Katanya ketika fm, x-nya diganti dengan m, maka hasilnya 0 ya. Jadi fm sama dengan 0. Atau ketika X-nya diganti dengan N, hasilnya juga sama dengan 0. Nah, artinya ini M dan N adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya. Kenapa akar-akar? Karena ketika dia disubstitusi, hasilnya 0. Nah, akar-akar itu ketika dia disubstitusi, dia sama dengan 0. Itulah akar-akar. Ya. Sama halnya jika dia ditulis X1 dengan X2. Oke ya. Jadi pahami ini ya. Kenapa M dan N ini disebut akar-akar? Karena ketika dia substitusi, hasilnya 0. Oke, lanjut. Kita jabarkan persamaan barisan aritmatika ini ya. Ketika ada 3 suku barisan aritmatika atau barisan geometri, untuk menyelesaikannya kita gunakan suku tengah ya. Karena ini aritmatika berarti 2 kali suku tengah akan sama dengan suku pertama ditambah suku terakhir ya. Nah, sekarang 2 kali suku tengahnya adalah 4 per 3mn akan sama dengan U1 berarti 5m tambah n ditambah suku terakhirnya 4n kurang 1. Ini berlaku jika dia suku-sukunya ganjil ya. Oke. Sekarang 2 kali 4 8 per 3mn sama dengan ini bisa ditulis 5m tambah 5n ya kurang 1 kan ini jumlah ya. Nah, ini bisa disederhanakan. 5-nya diubah dalam bentuk pemfaktoran jadi 8 per 3mn sama dengan 5 dalam kurung n tambah n kurang 1. Kita butuh mn dengan n tambah n. M dan n adalah akar-akar. Artinya kita butuh jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Artinya m tambah n itu min b per a. Karena jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat. B itu koefisien x. Ini ya b-nya. A itu koefisien x kuadrat. Jadi untuk mn-nya itu c per a. C itu konstanta, yang tidak ada variabel X-nya, A itu koefisien X kuadrat. Nah, B-nya ini berarti 2A kurang 3, berarti min 2A kurang 3 per 1. Sedangkan C per A adalah min 3A per 1. Artinya kita substitusi 8 MN-nya dengan N tambah N-nya dengan ini ya. Oke, jadi 8 per 3 dalam kurung min 3A. Ya. Karena jika bagi 1 dapat min 3. Sama dengan 5 kali min 2A tambah 3 ya, minusnya kita kali masuk, makanya di sini berubah jadi tambah, kurang 1. Ini dicoret 3-nya, jadi nanti dapat min 8A ya, sama dengan minus 10A tambah 15, kurang 1. Oke, ini min 10A-nya pindah ke ruas kiri, jadi 10A kurang 8A dapat 2A, sama dengan 14. Bagi 2 dapat. Kalian tanyakan 2 tambah 1, kita tidak usah bagi 2. Langsung saja ya. 2A tambah 1 berarti sisa tambah 1 dapat 15. Berarti jawabannya adalah alfa. Jika diketahui Gx sama dengan min 2x tambah 5, F komposisi Gx sama dengan Ax tambah 17, dan F min 2 nilainya adalah minus 4, maka nilai dari F inverse 5 ini sama dengan berapa ya? Oke, kita lihat persamaan komposisinya. Ini bisa kita tulis F dalam kurung Gx sama dengan Ax tambah 17 ya. Oke,
Gx-nya adalah min 2x tambah 5. Kita substitusi jadi F min 2x tambah 5 sama dengan AX tambah 17. Nah, di soal ada diketahui F min 2 sama dengan 4. Kita samakan saja ini. Min 2x tambah 5 sama dengan min 2. AX tambah 17 sama dengan minus 4. Nah, kita kerja yang sebelah kiri ini dulu untuk menentukan nilai X-nya. Karena jika kita kerja ruas kanan ini, belum bisa menentukan nilai A-nya jika belum ada nilai X-nya. Oke, jadi min 2X tambah 5 ini harus sama dengan minus 2. Jadi minus 5-nya pindah jadi minus 5. Jadi min 2X sama dengan minus 7. Karena minus 2 kurang 5. Berarti X sama dengan 7 per 2. Minusnya habis. Ya, oke. Lanjut, berarti yang ruas kanan harus sama juga. AX tambah 17 sama dengan minus 4. X-nya 7 per 2, berarti A kali 7 per 2 sama dengan, ini pindah jadi minus 21. Ini kita coret, sisa 3. Jadi kali dapat A sama dengan minus 6. Ya, kali sila. Oke. Berarti F min 2X tambah 5 ini, kita substitusi sini A-nya ya, akan sama dengan min 6X tambah 17. Nah, sekarang ada sifat inverse jika ada FA sama dengan B. Untuk memunculkan inverse-nya ini, kita sisa tukar A dan B. Jadi F inverse B sama dengan A. Kita pakai sifat ini ya. Jadi F inverse, kenapa munculkan inverse? Karena ditanyakan inverse-nya. Jadi F inverse min 6X tambah 17 akan sama dengan min 2X tambah 5. Nah, yang ditanyakan F inverse 5 sama dengan berapa? Kita samakan yang ini ya. Yang dalam kurungnya. Dengan 5. Makanya min 6X tambah 17 sama dengan 5. 17 pindah jadi 5 kurang 17 dapat min 12. Jadi min 6X sama dengan min 12. Bagi, berarti X-nya 2 ya. Karena min 12 bagi 6. Berarti min 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 1. Karena minus 4 tambah 5. Berarti jawabannya adalah error. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, rata-ratanya bertambah 2. Berarti nanti rata-ratanya jadi 18 juga ya. Kita akan menentukan hubungan P dan Q, di mana Q-nya ini 18, P ini adalah bilangan yang diganti. Otomatis harus tentukan bilangan yang diganti. Oke, misalkan 3 buah bilangan ini adalah X, Y, dan Z ya. Nah, yang diganti misalkan, yang diganti adalah Z. Nah, kita gunakan rumus rata-rata ya. Rata-rata itu jumlah data per banyak data. Atau boleh saya balik ya, jumlah data sama dengan rata-rata kali banyak data. Saya pakai ini ya. Jumlah data berarti X tambah Y tambah Z. Sama dengan rata-rata kali banyak data. Rata-ratanya 16, banyak datanya 3. Berarti 16 kali 3 sama dengan 48. Z diganti dengan 18. Berarti nanti rata-ratanya buat juga 18 karena bertambah 2. Berarti jumlah data X tambah Y tambah Z dikurangi Z. Karena kan diganti. Tapi ditambah 18. Ya. Kurang Z tambah 18. Sama dengan 18 kali 3. 18 ini dari 16 tambah 2. Ya, oke. Nah, ini nilainya adalah 48. Dikurangi Z tambah 18 sama dengan 54. Ya, oke. Ini kita jumlah dapat 66. Kurangi 54 karena pindah ke ruas kiri ya. Sama dengan ini pindah ke ruas kanan sama dengan Z. Jadi Z sama dengan 12 ya. Oke. Otomatis bilangan yang diganti adalah 12. Berarti P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Berarti jawabannya bravo.